RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RCL, kembali lagi bersama saya Kamelia Norin dan kru yang bertugas. Dan kali ini kita tengah berada di area yang memang ini agak lain dari biasanya, karena kita dikelilingi oleh bambu-bambu. Oleh bambu-bambu ya. Ini bukan hutan ya, ini bukan hutan, akan tetapi memang sejenisnya mungkin, karena ini alamnya kerasa banget. Kita sekarang berkunjung ke Bumi Karuhun Kadu Dampit, dan di sebelah saya ini ada Bapak Aji selaku pengelola dari Bumi Karuhun dan juga dari yayasan yang mengelola Bumi Karuhun Kadu Dampit. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ini apa namanya, sesuai tema apa gimana nih, kan bambu itu hijau ya, jadi bajunya juga hijau. Oke Bapak, terima kasih udah menerima kedatangan kami di sini untuk berbincang-bincang ya. Bapak, ini menarik sekali Pak ketika kita bisa menemukan ya, kalau bisa dibilang ini surga yang tidak terlihat tadinya. Karena kita udah jarang banget ngeliat yang hijau-hijau, dan sekarang kita ngeliat hijau-hijau. Ternyata ada satu potensial terutama yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, dan ini menjadi salah satu daya tarik sendiri ya untuk Kabupaten Sukabumi. Ada di sini tuh ada bambu ya Pak ya, ada apa namanya, pohon-pohon bambu yang dibuat sedemikian hingga, ada juga terkait dengan pengelolaan bambu itu sendiri. Bahkan tadi kita berbincang sedikit ya Pak, bahwa di sini nanti dikhususkan untuk masyarakat, meskipun ini lahannya lahan milik pribadi. Boleh Pak diinformasikan, dijelaskan ke masyarakat terutama yang tidak mengetahui bahwa di sini tuh ada Bumi Karuhun Kadu Dampit. Boleh diinformasikan Pak terkait dengan Bumi Karuhun sendiri? Iya, terima kasih teman-teman sekalian dan sahabat RCL. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aji Santoso lengkapnya. Saya di sini sebagai ketua pengurus Yayasan Bumi Karuhun Kadu Dampit yang kami inisiasi, kami bangun, kami mulai di tahun 2021. Oke. Jadi dan yayasan kami mendedikasikan diri untuk mengembangkan budaya dan konservasi budaya, khususnya budaya Sunda, tapi juga tidak tertutup dengan kegiatan kebudayaan yang lain, termasuk juga konservasi untuk bambu gitu, dan juga selain itu juga mengembangkan UKM dan IKM yang ada di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Kadu Dampit ini. Oke, berarti memang ini dikhususkan ya, dikhususkan. Iya. Nah, Pak, pada awal mulanya sendiri, Pak, kan ini adalah lahan milik pribadi ya. Betul. Sampai tercetus bahwa ini lahan akan digunakan untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi. Itu seperti apa Pak, sehingga tercetus terbentuk dari yayasan, di pengelola sendiri, dari dari keluarga sendiri. Bagaimana sih ini bisa menjadi salah satu potensial, terutama diserahkan untuk masyarakat? Iya. Yang pertama, ketertarikan kita dan kepedulian kita terhadap terus berubahnya kondisi lingkungan kita ya. Kondisi lingkungan kita kan sampai makin ke sini bukan makin membaik gitu ya. Makin tergopoh-gopoh kita makin berat untuk menyikapi perubahan-perubahan lingkungan yang terus terjadi. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan bambu, karena area ini banyak bambu. Di sini ada sekitar 6 jenis bambu. Oh, ada 6 jenis bambu. Dan udah banyak yang dikenal juga oleh masyarakat, 6 jenis bambu. Dan kondisinya di banyak tempat rumpun bambu ini sudah semakin hilang ya, cenderung menjadi terancam punah dan punah, padahal bambu itu untuk budaya dan kebiasaan masyarakat Sunda itu punya filosofi dan arti tersendiri dan manfaat pada lingkungannya tak terhingga. Apalagi kalau dari penelitian-penelitian luar negeri atau penelitian Indonesia sendiri mempercayai bambu itu salah satu kunci atau salah satu pemegang manfaat penting untuk menjaga perubahan iklim yang sekarang itu terjadi gitu ya. Menyerap oksigen, menyerap CO2 lebih baik, menghasilkan oksigen lebih banyak gitu dari satu rumpun bambu. Kemudian yang sampai hari ini kita percaya, di mana ada rumpun bambu disitulah sumber air. Kadang kan kalau rumpun bambunya habis, otomatis sumber airnya, apalagi ini Kadu Dampit ada di
daerah hulu ya, Betul. di ketinggian 800 meter dari permukaan laut, kemudian sampai ke perbatasan dengan kawasan konservasi Taman Nasional Gili Pangrango, otomatis kita perlu menjaga dan melestarikan bambu yang ada di sekitar kita di sini. Oke, kalau untuk ini kan luas banget ya Pak ya. Berapa sih Pak ini luas yang ada di sini dan juga ada apa aja sih yang ada di Bumi Karhun ini yang memang dihususkan untuk menjadi daya tarik masyarakat Kabupaten Sukabumi? Ya, kurang lebih area ini ada sekitar 1,5 hektar, itu 1,5 hektar. Kemudian kami di sini punya sekitar 6 jenis bambu. Kemudian alhamdulillahnya kemudian kepotong Sungai Cigunung, sehingga kami punya juga perhatian kepada kelestarian sungai sehingga bisa dimanfaatkan lebih baik. Dan yang lebih penting lagi juga ternyata di sini juga ada spesies yang terancam punah yang hanya ada di Pulau Jawa, gitu. Yang makin kita makin susah menemuinya, yaitu capung. Oh, capung. Capung dilestarikan. Oh iya, capung itu dilestarikan, jangan salah. Capung itu dilestarikan, dan di sini ada sekitar 3 jenis capung endemik dari 8 jenis capung endemik yang ada di Jawa, gitu, di Indonesia. Dan itu capung itu sebenarnya salah satu indikator lingkungan yang baik, gitu, sumber air yang baik, karena dia hidupnya capung itu berkembang biak, bertelur di air yang bersih, bukan di air yang kotor. Berarti jadi, memang di sini juga ada capung ya? Iya, jadi di sini tuh memang tempat ya, karena memang didestinasikan untuk jadi tempat belajar, itu mengenal lingkungan, mengenal alam, mengenal budaya. Jadi insya Allah setelah pulang berkunjung di sini, gitu, kita bisa lebih menghargai alam, lebih bisa menjaga kelestariannya, lebih punya adab, punya karakter yang baik terhadap kehidupan kita ke depannya. Oke, kan tadi Bapak diinformasikan ke kami juga untuk masyarakat bahwa ini nantinya ada pembelajaran untuk masyarakat. Berarti ini nanti apakah memang ada syarat-syarat khusus ketika memang ingin berkunjung ke sini, ataukah memang biasanya kan dari sekolah ya, dari anak-anak biasanya pengen berkunjung untuk sekedar melihat-lihat ini tuh ada jenis bambu apa saja sih, terus misalnya bambu ini kegunaannya untuk apa saja sih, seperti itu. Sampai hari ini masih bebas, gitu ya, belum punya ada syarat tertentu, apalagi kalau kemudian dibenturkan dengan biayanya berapa ya, kadang-kadang gitu ya, seringkali gitu. Saya sampai hari ini makanya ayo berbondong-bondong, gitu ya, untuk datang ke sini. Maksudnya bukan berbondong, kita juga membatasi ya, jadi tidak mau berkunjungi jadi pengunjung massal, gitu ya, karena untuk bisa merasakan perubahan nih tadi. Norin merasakan perubahan di jalan raya kemudian masuk sini, beda rasanya. Itu yang pengen kita jaga juga, sehingga pengunjung sini juga akan sangat dibatasi, sehingga memang harus konfirmasi, harus mendaftar, dan jumlahnya juga yang sekali datang juga nggak mau banyak-banyak, gitu ya. Nah, tapi syarat dan ketentuannya sementara ini kita belum lakukan, gitu. Sementara kita mau mengundang semuanya untuk belajar bersama-sama. Mungkin ya kalaupun harus mengeluarkan biaya mencetak materinya atau menyediakan makanannya, mungkin hanya di situ aja. Oke, berarti memang ini terkonsep untuk masyarakat juga, terutama anak-anak yang memang kalau untuk sekarang apalagi seperti kita juga kadang sudah mulai meninggalkannya bambu dengan segala mitosnya Pak. Kan karena jujur aja biasanya kan bambu itu bermitos ya. Misalnya ada bambu takut apa gitu. Itu gimana nih Pak? Bapak yang memang notabene dikelilingi oleh bambu-bambu mematahkan mitos tersebut, Pak. Iya, pertama memang datangnya ke sini nggak bisa one day trip. Kalau ingin membuktikan bambu itu tidak seram, tidak banyak tidak seram, tidak banyak satwa yang membahayakan, gitu, itu harus saat bermalam, gitu. Sehingga kami di sini bisa tunjukin, oh ternyata suara yang menyeramkan itu keluarnya dari situ, gitu ya. Bukan sesuatu yang tidak terlihat, bukan sesuatu yang supranatural, gitu ya. Atau kalau kita kenal ada juriknya, gitu ya. Enggak, sebenarnya ada harmoni, ada musik yang memang dikeluarkan oleh bambu itu. Oh, jadi bambu itu bisa mengeluarkan suara, maksudnya harmoni dari bambunya sendiri ya, di pohonnya. Wow, kita tuh nggak tahu ya. Padahal berarti memang kalau di kayak sekarang kan sunyi ya Pak ya. Memang
beda aja suasananya dengan percikan air sungai. Bahkan ini kan sebenarnya dekat dengan jalan sekali ya, dekat dengan jalan, tapi tidak mengalahkan suara air sungai. Kedengeran ada suara kayak gemericik, lalu burung-burung bersayutan. Aduh, ini udah kayak di kebun raya aja. Oke, Pak, ini kan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bumi Karuhun sendiri pada kali ini. Itu adalah ada yang namanya Aku dan Bambu Fest Nusantara 2023 dengan tema Geus Wayah Awi Ancik Dina Jatiwangina. Mungkin bisa sedikit dikasih informasi ke warga masyarakat terkait dengan kegiatan ini di Bambu Karuhun Kaludampit, di Bumi Karuhun Kaludampit. Ya. Aku dan Bambu Fest ini sudah kali yang ketiga, jadi sudah 3 tahun. Kita mulai pada saat seru-serunya COVID gitu ya. Kami berkegiatan yang tadinya offline karena COVID, jadi semuanya online semuanya. Jadi ada diskusi online, menghadirkan narasumber macam-macam, ada artis juga, ada anggota DPR juga gitu. Dan pegiat-pegiat bambu yang tadinya ada di luar negeri, kemudian ada pulang gitu kan, ahli-ahli musik, kita hadirkan untuk ngomong soal bambu dan online. Karena online kan tidak terbatas ya jumlahnya, jadi bisa diakses dari mana aja. Itu tahun pertama. Tahun kedua, tahun lalu kita mulai memberanikan diri karena COVID-nya sudah berlalu, dan itu jadi Aku dan Bambu itu dua hal. Pertama, kita sendiri dan bambu gitu. Dan ternyata Aku dan Bambu itu, saya dan Bambu itu gitu tidak bisa lepas, apalagi orang Sunda nggak akan bisa lepas dari bambu mulai dari lahir sampai dipanggil ke kuasa gitu ya, menggunakan bambu gitu. Nah, kita mau menaikkan lagi, mengajak lagi masyarakat mengapresiasi bambu yang ada di sekitar kita, sehingga bisa terjaga kelestariannya, kemudian sehingga juga lingkungan sekitarnya juga akan juga memberikan manfaat. Tapi Aku dan Bambu ini kemudian kita kemas dengan cara yang lebih berbeda gitu. Jadi mengkampanyekannya, menularkannya informasinya melalui kegiatan seni budaya. Jadi ada pementasan seni, selain memang ada perajin bambu yang akan hadir. Kemudian juga insya Allah kita juga ngajak UKM, ibu-ibu PKK dan ibu-ibu industri rumah tangga yang insya Allah mereka juga mulai menyediakan produk-produknya itu dikemas dalam bambu, mudah-mudahan gitu ya. Tapi kan butuh proses ya. Mungkin kalau tahun ini hanya satu kelompok ibu-ibu atau satu desa yang menggunakan satu kelompok ibu yang hanya menggunakan bambu hanya satu, mungkin kedepannya pelan-pelan bisa kita dorong untuk mengurangi penggunaan plastik kan gitu ya. Jadi tadi Aku dan Bambu Fest ini kalau sekarang ditambahin Nusantara, inginnya ini menjadi gaung Nusantara se-Indonesia, sehingga kita lebih apresiasi terhadap bambu, mau lagi menggunakan bambu, kemudian kebun bambunya terjaga, industri kecil berkaitan dengan bambu juga tumbuh. Apalagi kalau ada yang investor sampai ke industri besar gitu ya untuk bambu ini, karena lagi-lagi bambu ini yang paling sulit adalah menaikkan apresiasi dan menghilangkan paradigma yang salah tentang bambu kan gitu ya. Seram, tempat hewan berbisa, terus tempat sarang nyamuk kan gitu ya. Nah, dari Aku dan Bambu ini harapannya bisa lagi menaikkan apresiasi masyarakat tentang bambu, khususnya di satu kecamatan ini, di Kaludampit maupun lebih kabupaten. Karena dari informasi, dari catatan yang saya dapatkan, kita dapatkan di sini, Kaludampit itu memang sentranya bambu. Selain selain Sukabumi bagian tengah gitu ya, bagian tengah gitu, itu sentranya bambu juga, tapi memang agak berbeda kualitasnya, walaupun jenisnya sama antara bambu pegunungan dan bambu dataran rendah itu sama, tapi Sukabumi sebenarnya itu sentranya bambu dari dulu. Jadi perajin-perajin bambu yang ada di sekitar Sukabumi itu mendatangkan bambunya dari Sukabumi. Oke, dari sini ya. Dari Sukabumi ya, dari pegunungan maupun dari bagian selatan ya.
Jadi memang aku dan Bambu ini harus menjadi ajang apresiasi, meningkatkan lagi kepedulian ke pengetahuan masyarakat. Dan kenapa jadi Nusantara? Karena kebetulan kami ada bintang tamu yang akan hadir dari warga negara Jerman yang akan tampil di hari itu. Oke. Dan kita akan membahas sedikit tentang festival Aku dan Bambu Fest. Tetap di RCL, kami ada bersama Anda. RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sobat RCL, terima kasih masih bersama kami Leonorin dan juga kru RCL yang bertugas. Kita akan masih berbincang dengan para pengurus dari Bumi Karuhun Kedudampit terkait dengan kegiatan Aku dan Bambu Fest Nusantara 2023. Sebelah kiri saya dan sebelah kanan sahabat RCL ya. Di sini ada Kang Indra. Selamat pagi Kang. Pagi. Kang Indra ini salah satu pengurus yang juga beliau ini salah satu koordinator dalam kegiatan Aku dan Bambu Fest 2023. Kang, boleh dijelaskan nggak Kang segi teknis kegiatannya seperti apa, lalu berapa hari dan apa saja yang ditampilkan pada kegiatan Aku dan Bambu Fest Nusantara 2023 ini Kang? Ya, untuk Aku dan Bambu 2023 ini dilaksanakan pada tanggal 25 November. Kita hanya 1 hari untuk beberapa performan yang nantinya akan tampil di sini. Namun untuk di tanggal 24 itu kita juga ada diskusi ya, diskusi berkaitan dengan budaya tradisi bambu. Itu yang akan pematerinya itu dari Abah Jatnika. Nah, kalau untuk yang di tanggal 25 Novembernya itu kita ada beberapa performan yang dari lokal juga ataupun ya maksudnya Sukabumi lokal itu ya. Terus ada yang dari Bandung dan beberapa kota lainnya, termasuk ada yang dari Jerman. Oke. Untuk secara teknis itu kita akan side moving untuk yang kegiatan malam itu. Jadi dibuka di di area depan, lalu side moving kita berpindah mengikuti alur cerita, lalu ada lagi arena yang dijadikan panggung dan itu menjadi bagian dari alur adegan kedua. Lalu kita pindah lagi ke panggung ketiga, panggung utama nantinya itu masih terangkum dalam sebuah alur cerita yang sama tapi di adegan yang berbeda. Lalu disitulah nanti digelar berbagai performan. Oke. Kalau untuk kegiatannya sendiri kan ini Aku dan Bambu Fest Nusantara 2023. Iya. Berarti apakah menghadirkan bambu-bambu yang ada se-Nusantara atau seperti apa itu? Kalau menghadirkan bambu-bambu se-Nusantara mungkin belum. Kita baru berbicara tentang isu bambu se-Nusantara itu sama gitu. Oke. Berkaitan dari hulu ke hilir ya. Bagaimana menanam, fungsi, lalu pemanfaatan di sisi industri gitu. Kita berbicara tentang isu itu, akan tetapi beberapa penampil ini kita mencoba menghadirkan dari berbagai kota gitu untuk mewakili Nusantaranya itu. Berkaitan dengan temanya ya ya berkaitan dengan tema Aku dan Bambu itu geus wayah awi ancik di Jatiwangina gitu. Nah, itu punya makna tersendiri gak dari segi tema sendiri? Ya, jadi kita pada dasarnya berbicara tentang bahwa bambu itu sudah waktunya kembali pada nilai kehormatannya gitu. Baik itu secara fungsi, pemanfaatan, juga penggunaan ya. Itu mungkin kalau untuk masalah tema. Oke. Dan kalau untuk kegiatan sendiri kan ini ada beberapa sesi ya dari pagi sampai dengan malam hari. Kalau untuk dari pesertanya sendiri nih, peserta yang hadir ini dari mana saja nih? Kalau boleh informasikan. Oke, untuk di sesi 1 itu ada workshop penciptaan karya tari. Itu kita bekerja sama dengan dosen dari Pendidikan Seni Tari UPI, lalu pesertanya dari guru MGMP Seni Budaya Kota dan Kabupaten. Lalu untuk performan itu yang sore itu dikhususkan untuk dari Sukabumi. Kalau untuk yang malam ada yang dari Cirebon, Indramayu, Jerman mungkin ya luarnya. Lalu dari Bandung gitu. Ada beberapa dari kota-kota lain gitu. Kalau untuk kegiatan ini ada target sendiri nggak sih dalam kegiatan yang diadakan oleh Bumi Karuhun di tahun 2023 ini? Target
Mungkin Bapak deh itu. Boleh Pak Haji. Kalau tadi yang pasti targetnya itu memperluas pesan bahwa sekarang nih waktunya kita bicara bambu gitu, menaikkan lagi pamor bambu gitu. Apa namanya? Lebih menghargai lah. Sekarang nih waktunya. Kenapa kita bilang ini ngeswayahna gitu ya, ngeswayahna sudah waktunya. Kenapa? Di luar sana gitu ya, orang sudah melilit bambu. Gitu. Di luar sana orang melilit bambu baik dari sisi fungsi ekologi, karena tadi itu yang karena tadi saya bilang fungsinya dia menghasilkan oksigen lebih baik, menyerap karbon dioksida lebih baik, sumber air gitu ya. Di mana ada tanaman bambu, di situ sumber air dimulai, mata air dimulai. Jadi ayo sekarang gitu. Selain manfaat ekonomi gitu. Manfaat ekonomi, kalau tadinya bambu ini diberikan atau ada karena jasa alam atau jasa nenek moyang gitu. Ayo sekarang kita mulai nanam bambu gitu. Bambu itu sekali tanam seumur hidup panen. Jadi nilai ekonominya akan terus sampai ke anak cucu insya Allah kalau itu dirawat dan dimanfaatkan dengan baik. Jadi tadi kalau bicara target yang terukur memang nilai ekonomi pasti gitu ya, dari bambu itu sendiri. Yang tidak terukur ada perubahan perilaku, kita lebih menyayangi bambu, lebih mengenal bambu, lebih sayang terhadap air gitu ya, karena dan menjaga bambu. Dan hilang tuh cerita bambu tentang yang serem-serem, yang negatif semua, tapi orang lebih kenal kepada hal yang positif terhadap bambu. Oke, yang pasti memang ini salah satu bentuk kita untuk mencintai alam sendiri ya Pak ya. Iya. Oke Pak, satu pertanyaan terakhir Pak, harapan terkait dengan adanya kegiatan ini, terutama untuk Bumi Karuhun Kaudampit ini sendiri seperti apa Pak? Ya, harapan yang lain adalah edukasi terhadap masyarakat, kemudian kampanye, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana melalui bambu kita bisa belajar karakter, adab kehidupan sehari-hari kita nih kan dengan teknologi yang ada, dengan kehidupan modern lah katanya. Dengan bambu kita belajar memperbaiki adab penerus kita gitu dari sini, dan tempatnya belajar ya insya Allah di sini kita bisa bantu bagaimana belajar tentang bambu melalui kegiatan seni budaya maupun pengenalan secara ilmu ekologi ya, pada ilmu lingkungan gitu. Mudah-mudahan itu bisa dimulai dari setiap acara kita Aku dan Bambu Fest yang insya Allah akan terus berlangsung. Oke, mungkin ada tambahan dari Kang Indra sendiri? Kalau harapannya ya dari kegiatan Aku dan Bambu ini, teman-teman yang pertunjukan ini membantu mengkampanyekan ya tentang pentingnya bambu sejauh mana sesuai dengan apa yang sudah menjadi tema. Lalu seni partisipatif ini menjadi media edukasi jelas, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Pak Haji tadi, juga sebagai media penyampaian tentang apa yang seharusnya kita perbaiki di hari ini tentang lingkungan. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih dan juga salut banget untuk Bumi Karuhun Kaudampit yang memang sekarang ini adalah salah satu potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi sendiri, berkat Yayasan Bumi Karuhun Kaudampit sendiri ini untuk mengenalkan, mengkampanyekan pentingnya bambu yang mungkin kita sekarang sudah mulai meninggalkan ya, karena seiring perkembangan zaman, tapi kita juga harus balik lagi bahwa memang kita tadi Bapak di awal dikatakan kita lahir pasti kenal bambu dan juga sampai mati juga pasti kenal dengan bambu sendiri. Oke, sahabat Asyara, terima kasih Pak Haji dan juga Kang Indra untuk waktunya, dan semoga acara ini bisa sukses. Amin. Dan bisa membambukan, betul. Itu gue kehadirannya membambukan bambu Sukabumi ya, gimana ya? Membambukan bambu ke siapa tahu bisa ke Go Internasional, karena ada bintang tamu dari Jerman juga. Oke, sahabat Asyara, kami Lenorin dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.